Halo semua, selamat datang di Zema Kitchen. Kali ini saya akan membagikan trik dan tips supaya nastar bisa glowing dan tidak retak. Yuk kita buat sama-sama. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat nastar adalah 1 kg tepung terigu, ini saya pakai merek kunci biru, 500 gram margarin, 200 gram butter, 135 gram gula halus, ini gula pasir yang saya blender, 3 kuning telur, jadi ini dari 3 butir telur yang diambil bagian kuningnya aja ya. Dan yang terakhir 2 bungkus susu bubuk, ini saya pakai merek Denkau, kalau kalian mau pakai merek lain silahkan ya. Pertama kita masukkan margarin, butter dan gula halusnya ke dalam wadah. Kemudian ini mau saya mixer ya, tapi kalau kalian gak ada mixer bisa diaduk aja pakai balon whisk, itu gak apa-apa. Ini nggak perlu lama-lama ya mengaduknya, sebentar aja asal semua bahan-bahan ini sudah tercampur rata. Kalau sudah, masukkan juga kuning telurnya, kemudian ini kita aduk lagi sebentar sampai telurnya tercampur rata aja. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk dan tepung terigu, karena banyak jadi untuk terigunya ini saya tuang bertahap aja ya. Supaya pas di mixer nggak berhamburan, ini saya aduk manual dulu sebentar, kemudian ini kita mixer lagi. Selanjutnya kita tuang semua sisa terigu, kemudian kita mixer lagi sebentar aja asal sampai semuanya sudah tercampur rata. Nah ini cukup, kemudian kita matikan mixernya. Jadi hasil teksturnya lembut dan basah begini ya, bukan yang padat dan keras. Karena adonannya ini banyak, jadi pastinya butuh waktu lama untuk membentuknya ya. Jadi sebagian adonan akan saya masukkan ke dalam kulkas. Cara ini dilakukan agar adonan tetap terjaga teksturnya dan tidak berubah menjadi lembek. Cara ini juga dapat mencegah adonan melebar saat dipanggang nanti. Simpan di wadah tertutup, ini saya pakai plastik wrap, kemudian ini dimasukkan ke dalam kulkas. Dan yang sebagian adonan ini mau langsung saya bentuk. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan isian nastarnya. Selai nanasnya udah saya bentuk lonjong seperti ini. Dan untuk resep selainya sudah pernah saya share di video sebelumnya ya. Biar bentuk nastarnya sama rata, boleh kalian timbang atau kalau mau cepat bisa pakai sendok takar kayak gini. Ini saya pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh, tapi kalau kalian mau lebih tebal lagi kulitnya bisa pakai sendok takar yang lebih besar lagi ya. Setelah cukup banyak adonan yang sudah ditakar atau ditimbang, kemudian isi adonan dengan selai nanas, tutup dan pastikan tidak ada selai yang keluar dari adonan kulitnya. Kemudian susun di atas loyang dan loyangnya nggak perlu diolesi margarin ya. Ini saya bentuk lonjong sesuai bentuk isian selainya. Saya sudah sering membuat yang bulat, jadi pengen sekali-kali yang beda ya. Di tahap ini sebaiknya kita sambil memanaskan oven ya. Jadi panaskan oven kurang lebih 10 menit di suhu 130 derajat Celcius. Setelah ovennya panas, masukkan adonan nastar ke dalam oven. Panggang di suhu 130 derajat Celcius, api bawah aja selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan nastar dari oven, lalu diamkan sampai benar-benar dingin. Jadi, kalau mau hasil nastarnya glowing, pantangan banget ya mengolesi olesan nastar saat nastarnya masih panas. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan bahan olesannya dulu. Kita pakai 3 kuning telur, ini bagian kuningnya aja ya. 2 sendok makan minyak goreng, ini minyak goreng yang masih baru, bukan minyak jelantah. 2 tetes pewarna kuning telur, dan saya tambahkan sedikit adonan nastar. Ini saya pakai kurang lebih 5 gram aja, kemudian ini kita aduk rata. Untuk penambahan adonan nastar tadi, itu optional aja ya. Boleh kalian pakai, boleh tidak. Supaya hasilnya mulus, ini boleh kita saring dulu sebelum dipakai. Nah, ini sudah siap kita pakai. Kalau
nastarnya sudah dingin, olesi dengan olesan yang kita buat tadi, dan usahakan gunakan kuas yang lembut ya, biar permukaan nastar tidak hancur yang menjadikan nastarnya nanti nggak bisa mulus. Tujuan tadi saya tambahkan sedikit adonan nastar pada bahan olesan adalah supaya permukaan olesan saat nastarnya sudah matang nanti nggak cepat lepas ya. Nah, ini satu loyang sudah selesai dioles semua. Dan karena saya mau mengoles sampai 2 kali olesan, jadi sebelum mengoles yang kedua kalinya, pastikan dulu olesan yang pertama sudah benar-benar kering ya. Setelah itu, boleh ditimpa dengan olesan yang kedua kalinya. Mengoles nastar ini emang butuh kesabaran ya. Walaupun posisi nastar bergeser-geser saat dioles, ya nggak apa-apa. Karena kan memang seperti itu dan kita harus tuntaskan sampai selesai. Makanya tadi kenapa saya bilang kalau loyang nastar nggak perlu diolesi dengan margarin, karena nggak diolesin pun sudah licin, apalagi kalau diolesin margarin ya. Nah, ini yang kedua kali pengolesannya sudah selesai, tapi kita harus bersabar dulu ya. Tunggu sampai semua olesan benar-benar kering baru bisa kita panggang lagi. Untuk pemanggangan yang kedua cukup dipanggang selama kurang lebih 12 menit aja di suhu 120 derajat Celcius, gunakan api bawah. Intinya kalau kita memanggang nastar suhunya tidak boleh di atas 150 derajat Celcius dan gunakan api bawah aja baik di pemanggangan pertama maupun pemanggangan yang kedua. Nah, ini nastarnya sudah saya panggang yang kedua kalinya. Sapu permukaan atas nastar dengan kuas secara lembut dan perlahan aja, biar tampilannya terlihat lebih glowing. Nah, ini dia nastarnya sudah jadi, hasilnya nggak ada yang retak, nggak ada yang bleber, dan semuanya glowing. Ini dia nastarnya, ini harum banget, walaupun kokoh tapi dia juga ngeprul, lembut, harum, glowing, ini enak banget. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 2 kg kue nastar, tapi memang nggak semua kerekord karena sebagian masih dalam proses pengovenan. Dan kalau sudah dingin suhu ruang bisa dimasukkan ke dalam toples dan siap dijadikan camilan di rumah ataupun ide usaha. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa di resep selanjutnya. Terima kasih.